kita mampu, asal mau. Gimana kabar ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Hijrah dari Batam ke Jakarta. Siap. Apa tujuannya, Pak Imam? Kondisinya memang UKM lagi lemah. Artinya dari 2017 khususnya Batam itu perusahaan asing rata-rata udah, terutama kalangan kapal, itu banyak yang meninggalkan Batam, Ya. dan perekonomian secara nasional juga menurun. Jadi pilihannya memang serba rumit, dan tujuan terakhir terpaksa lah kami dengan keluarga sepakat untuk pindah ke Jakarta. Mulai kapan tuh, Pak Imam? 2019 awal. Gimana perkembangannya? Sebetulnya Jakarta juga tidak lebih baik daripada Batam, tetapi peluangnya lebih baik daripada Batam. Karena mengingat jumlah penduduk dan artinya juga pergerakan ekonomi secara nasional adanya di Jakarta dan Pulau Jawa. Kuliner enak kedai Pak Guno, masakan khas Minang, Sumatera Barat. Gimana perkembangannya, Pak Imam? Alhamdulillah, untuk kondisi sekarang kami berjalan sekitar 1 tahun. Sudah mulai dikenal oleh kalangan, artinya khususnya orang awam. Kemudian juga ada sesuatu yang namanya menu khusus dari Sumatera Barat, itu namanya sambal lado cangkuk, Pak Ketum. Dan ini didominasi penggemarnya dari saudara-saudara kita dari Jawa. Nah, kenapa lebih disuka oleh saudara kita dari Jawa? Dia itu enak tetapi tidak pedas, tetapi tidak manis. Jadi sama kayak gumregah Ketum, di tengah. Jadi lidahannya itu memang lidah nasional, lidah Nusantara gitu. Cuman kondisi sekarang ya seperti yang Pak Ketum tengok, artinya di media massa, media nasional, artinya menengah ke bawah itu kan paling terdampak. Dan kita artinya selaku UKM, termasuk kelas kita ini kan sebetulnya beda-beda tipis dengan warteg. Nah, sementara kan dari data statistik yang ada di di BPS, hampir 20.000 warteg tutup di Jabodetabek. Ini alhamdulillah, artinya kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk bisa bertahan. Poinnya itu bertahan. COVID ini pengaruh omsetnya berapa persen, Pak Imam? Tinggal di Pak Guno. Tinggal 40%. Ada nggak pengaruh dari penjualan online? Penjualan online otomatis, karena melihat artinya yang pertama pengangguran kan bertambah. Nah, sementara kan kita ini kan lebih banyak didominasikan menengah ke bawah. Kalau kita berharap ke menengah ke atas, kecenderungan mereka kan restoran, Pak Ketum. Lebih higienis dan bersih. Jadi artinya COVID ini kan membatasi hampir semua pelaku UMKM. Bahkan kami sebagai Presiden GBN sudah beberapa kali memberikan surat kepada Presiden Jokowi untuk memberikan peluang kepada UMKM sehingga mereka bisa bergerak, paling tidak bertahan. Namun GBN punya keyakinan COVID-19 ini adalah terbukanya peluang seluas-luasnya usaha mikro, kecil, menengah, dan informal untuk bangkit kembali menjadi tulang punggung dan pilar utama kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa. Nah, menurut pandangan Pak Imam gimana? Apakah selama 11 bulan ini kemudian rakyat dan bangsa ini timbul kesadaran baru, timbul semangat yang kuat untuk optimis melangkah ke depan, atau sebaliknya, Pak Imam? Jadi sebetulnya begini, Pak Ketum, kita ini dihadapkan sebuah kondisi yang mau tidak mau, suka tidak suka harus berpikir kreatif. Dengan adanya corona atau COVID ini, memang sebagian besar itu kan berdampak negatif. Tapi ada peluang memang kita juga untuk bisa bangkit, terutama untuk usaha kecil. Tetapi tentu artinya dibutuhkan seperti kita melalui GBN, yang di UKM ini kan yang paling penting kan akses. Kalau adanya tidak ada akses, seperti PSBB, terakhir PPKM kemarin itu kan, artinya akses berjualan tidak ada, otomatis kan lemah. Tapi kalau akses artinya sesuai arahan yang Pak Ketum juga omongkan dulu, kita
UKM dikasih ruang akses, tetapi taat dengan prokes, protokol kesehatan. Nah, sehingga ini artinya apa? Ada peluang UKM ini bisa hidup dan berkembang. Ya, Gitu. Pak Imam. Ya, Pak. Gumberga Bakti Nusantara misi besar utamanya adalah pendampingan pelaku ekonomi rakyat, UMKM dan informal dari hulu sampai hilir. Kami sudah melangkah jauh dan tanggal 9 Februari 2021 kemarin kami sudah tanda tangani perjanjian dengan Damai Ekosistem. Nanti seluruh fasilitas usaha dan ekonomi produktif termasuk langkah-langkah super kreatif dan inovatif bagi UMKM kami siapkan. Nah, kita dalam waktu dekat akan mendorong hadirnya sebuah warung kelontong di rumah rakyat, di rumah susun, dan suplai kebutuhan pokok produk pelaku ekonomi rakyat ke kawasan usaha dan industri. Juga ada sayur, motor keliling Gumberga, ada sentra layanan Gumberga, bahkan ada pertanian rakyat, perikanan rakyat, perkebunan rakyat, dan lembaga keuangan rakyat. Menurut pandangan Pak Imam, tatkala potensi dan kekuatan ekonomi rakyat yang sangat besar itu masuk dalam satu rumah besar namanya Koperasi Gumberga Sakti Nusantara yang insya Allah 18 Februari itu kita hadirkan gerakan ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat. Rakyat bisa punya saham sendiri, mendapatkan dividen, dapat fasilitas usaha produktif. Menurut pandangan Pak Imam, apakah ini bisa menjadi sebuah guyuran air di tengah padang pasir, di tengah resesi ekonomi dunia? Inilah yang sebetulnya kalau di kalangan UKM menunggu sebuah artinya terobosan-terobosan, Pak. Ya, betul. Kalau memang artinya Gumberga memasuki wilayah UKM, masyarakat kecil, termasuk petani yang Pak Ketum sampaikan tadi, ini akan menjadi sebuah kebangkitan ekonomi baru. Dan ini betul-betul menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat kecil. Sehingga artinya sistem yang Pak Ketum sampaikan tadi, kalau memang betul-betul artinya dalam sebuah rumah Gumberga, kemudian terbentuklah sebuah koperasi, ini tentu artinya menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dipandang enteng. Dan ini artinya harus menjadi disupport oleh artinya stakeholder yang ada, sehingga artinya betul-betul nanti UKM dan teman-teman petani itu juga bisa memanfaatkan Gumberga. Nah, tapi tentunya kita berharap ada sebuah skala skala prioritas, kemudian pilot project, istilahnya kita mulai dari mana begitu. Nah, ini mungkin teman-teman akan bertanya karena banyak dari kawan-kawan, termasuk saya perjalanan dari Tangerang, kemudian terakhir dari Cibinong, artinya betul-betul mengharapkan sebuah terobosan sekarang ini yang betul-betul menyentuh. Kita artinya bukan tidak butuh BLT, bukan tidak butuh artinya bantuan itu ini, tetapi artinya gerakan untuk kesinambungan ini sangat penting, Pak. Iya, yang penting hari ini kan begini, Pak Imam. Rakyat jangan terlalu bantuan sosial, baik itu sembako maupun BLT. Yang dibutuhkan rakyat sebenarnya sejak 17 Agustus 45 itu adalah kail ekonomi. Betul, Pak. Nah, oleh karena itu 27 Oktober 2020 kemarin, saya selaku Presiden Gumberga Bakti Nusantara sudah meluncurkan 7 program unggulan mercusuar tahap pertama. Yaitu warung kelontong Gumberga, sentra layanan Gumberga, motor toko Gumberga, air set Gumberga, pertanian rakyat Gumberga, perumahan rakyat Gumberga, dan lembaga keuangan rakyat Gumberga. Nah, untuk itu, pada kesempatan yang baik hari ini, Rabu 17 Februari 2021, saya kenal Pak Imam sejak menjadi Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Waktu itu sebagai Sekretaris DPW APRI Provinsi Kepulauan Riau. Pak Imam punya jaringan banyak, oleh karena itu, Selasa minggu depan, 18 September, Indonesia, Bos Kepulauan Aminoto, Pak Imam saya undang untuk jadi Dewan Pendiri
Koperasi Bumega Sakti Nusantara. Insya Allah, Pak. Ya. Dan besok saya keluarkan maklumat Trisula Revolusi Nusantara. Siap. Revolusi rakyat, revolusi pengusaha, revolusi teknologi. Dijalankan bersama dan seiring, dan inilah menjadi rumah besar pelaku ekonomi rakyat dan generasi penerus bangsa kita. Yang terakhir Pak Imam, Siap. apa harapan Pak Imam sebagai pelaku UMKM Gede Pak Guno Masayan Kasmina terhadap yang hari ini dijalankan oleh GBN? Ini alhamdulillah, artinya mudah-mudahan nanti betul-betul diridhoi Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya Jadi Rabbal artinya Alamin. teman-teman yang kelompok UKM, tidak hanya kami di Kedai Baguno, teman-teman kan kita ajak bahwasanya dengan kita bergabung bersama GBN Bumega Bakti Nusantara, insya Allah artinya kita bersama-sama untuk memanfaatkan artinya fasilitas dan artinya sarana yang ada di GBN, sehingga nantinya kita bisa bersinergi dan bisa artinya nanti dipandu oleh GBN nantinya. Artinya Pak Imam ikhlas dong Insya Allah. mengkonsolidir kawan-kawan UMKM dari seluruh Padang, Siap. Sumatera Barat, dari seluruh Kepulauan Riau, Siap. Batak, Siap. juga dari kawan-kawan yang lain di Jabodetabek. Ya. Nanti kawan-kawan saudara-saudara kita ini kita masukkan di rumah besar, Siap. rumah besar Nusantara, untuk memutar ekonomi rakyat dengan gerakan dari, oleh, dan untuk rakyat, atau revolusi pelaku ekonomi rakyat Nusantara. Siap. Pak Imam, Siap. ikhlas? Siap. Bismillahirrahmanirrahim.